30% dari biaya produksi itu untuk biaya siluman. Pejabat ulang tahun setor, istri pejabat ulang tahun setor, anak pejabat setor lagi, pejabat liburan setor lagi. Izin ini, bayar ini 30%. Kalau bicara soal pemerintahan dulu dan pemerintahan sekarang, ada sosok yang bersejarah karena dulu ada di sana, sekarang juga ada di pemerintahan, bukan yang pemerintahan sekarang tapi di parlemen kalau sekarang. Bung Adian Napitupulu, Wasekjen PDI Perjuangan, betul ya? Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Said Didu, saya perlu konfirmasi. Aman. Aman. Bukan cocok ya, begitu tadi ya. Kalau ini cocok supaya ada tekanan politik. Pak Jokowi demikian, Pak Prabowo tidak melakukan demikian. Anda punya pendapat berbeda? Ini tentang Noel, tentang Jokowi, tentang apa nih? Kalau Jokowi, kasus hukum yang digunakan transaksi politik, menurut Bung Said Didu, istilahnya dicocok hidungnya untuk transaksi politik. Ada benarnya. Tapi dulu dilakukan, sekarang tidak. Ada benarnya, tapi ngapain bicara masa lalu sih? Jokowi itu masa lalu. Tapi ijazahnya masih dibicarakan sampai sekarang, sampai UGM pun ya dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Kita bicara sekarang dan yang akan datang. Oke. Itu loh. Yang kemarin sudahlah. Anda mengatakan nggak penting gitu? Nggak penting lagi. Okay. Jas merah. Ya, sebagai pembelajaran boleh, tapi tidak sebagai faktor. Okay. Itu loh. Salah kita tempatkan dia sebagai faktor. Dia sudah selesai. Kadang-kala kita mengulang-ulang. Ini pembelajaran, betul. Ya, kadang-kala kita mengulang-ulangnya seolah-olah memberikan bukan bicara bahwa, sosoknya, bukan. Ya, bahwa dia masih besar. Enggak, dia sudah selesai. Hari ini terkait dengan kasus di Wamenakar kita ini, sebenarnya ini sudah sempat jadi pembicaraan lama loh, Ray. Ini kasus yang serupa pernah dibicarakan oleh almarhum Munir ketika dia melakukan penelitian di Surabaya tentang biaya siluman yang 30%. Yang kemudian akan dibebankan pengusaha dengan menekan upah buruh. Salah satu faktanya ya sekarang ya, itu loh. Artinya kalau kemudian biaya-biaya siluman ini bisa diberantas dari yang perizinan kata Ray tadi, izin bangun pabrik, izin tenaga kerja, izin apa segala macam, semuanya diselesaikan, maka secara otomatis harusnya upah buruh bisa naik potensial 30%. Nah, ini menjawab kenapa kemudian buruh sawit di Malaysia upahnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Yang ditanam sama-sama sawit, pupuknya sama, komoditinya sama, produknya sama. Kenapa di sana lebih mahal, lebih tinggi 3 juta rupiah per bulan dibanding Indonesia? Karena di sana tidak ada pemerasan terhadap pengusaha. Nah, di Indonesia terjadi. Nyatanya apa ya kasus terakhir ini? Jadi saya tidak mau berbicara tentang Noelnya, saya tidak mau berbicara tentang Jokowinya. Saya pengen bicara bahwa ini menjadi bukti. Ketika pengusaha diperas, maka dia akan mengambil atau akan menekan titik terlemahnya. Apa? Buruh. Untuk mengganti biaya-biaya itu dia akan tekan semurah mungkin upah buruh. Nah, sekarang kita bicara, kalau kemudian biaya-biaya itu dihilangkan, upah buruh naik nggak? Naik. Artinya bahwa peristiwa ini jangan berhenti di sini. Itu loh. Kenapa? Di banyak komponen-komponen biaya produksi lainnya terjadi itu. Itu terjadi dan itu sudah sempat disampaikan oleh almarhum Munir tahun 90-an ya, kalau tidak salah. Artinya Munir sudah bicara itu dulu. 30% dari biaya produksi itu untuk biaya siluman. Pejabat ulang tahun setor, istri pejabat ulang tahun setor, anak pejabat setor lagi, pejabat liburan setor lagi. Izin ini, bayar ini 30%. Nah, saya tertarik bicara itu. Kenapa? Pembicaraan kita harus merubah dong. Merubah sesuatu. Merubah apa? Merubah kehidupan buruh. Pakai momentum ini sebagai pembelajaran bersama bahwa jika ini diselesaikan semuanya, upah buruh naik. Pasti naik. Buruh lebih sejahtera. Oke. Nah, saya lebih suka bicara itu. Nggak mau lagi saya bicara Jokowi dan sebagainya. Capek. Permasalahan apakah itu akan dilakukan? Bersih-bersih total? Harus dilakukan kalau kemudian gini, tidak ada jabatan yang tidak berakhir. Prabowo akan berakhir, suatu ketika akan berakhir.
Nah dia mau mengakhiri jabatannya kelak nanti dikenang sebagai apa? Apakah dikenang sebagai bapak keadilan bagi buruh? Atau bagaimana, tergantung bagaimana keputusan dia. Momentumnya ada. Selesaikan sekarang. Pakai momentum ini untuk betul-betul menjadi kesempatan seluruh biaya siluman yang 30% menurut Cak Munir itu selesaikan, naikin upah buruh. Setuju, saya setuju. Dan logikanya sederhana. Upah buruh naik, daya beli meningkat, produksi bertambah, lapangan kerja terbuka, terus dia akan naik terus. Nah momentum ini seharusnya seluruh pakar ekonomi berhitung. Oh ternyata apa yang sempat disampaikan oleh almarhum Munir 30 tahun lalu, buktinya terjadi sekarang. Nah ini obrolan yang menurut saya dari peristiwa kita belajar, kita berubah. Dari peristiwa kita belajar, kita berubah. Itu loh. Halo? Oke. Oh, iya. Oke. Saya pikir saya masih nungguin tadi. Jadi nggak setuju apa yang disampaikan oleh Bung Said? Oh, setuju. Tapi itu sudah basi gitu loh. Apa yang disampaikan Bung Said tadi, saya tidak bantah. Tapi udah basi. Tapi sudah basi. Oke. Dulu saya sempat katakan Jokowi. Kalau udah basi nggak bakal dipakai lagi dong. Ini Jokowi sudah selesai. Dia sekarang sedang berjuang agar tidak selesai. Tapi momentumnya sudah habis kok. Momentumnya sudah habis gitu loh. Apa yang terjadi sekarang adalah Pak Prabowo berupaya untuk kemudian berdiri di atas kakinya sendiri. Dukung. Saya Gitu loh. pertanyaannya kepada Bung Adian ya. Setahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo ini, ada nggak kelihatan langkah-langkah menuju ke arah sana? Dengan kabinet yang membengkak. Di setiap menteri ada wamen. Di setiap wamen itu ada lagi staf ini, staf itu, macam-macam dan seterusnya. Ya itu sempat kita diskusikan dulu bahwa prinsipnya semakin banyak meja, semakin banyak yang dikeluarkan biayanya, itu pasti. Tapi biarkan saja. Dia kan menampung ide dari banyak orang. Dia mencobanya sekarang. Nanti akan ada evaluasi nggak? Pasti ada. Itu, dan kita berharap evaluasinya objektif gitu loh. Yang kemudian tidak baik ya buang aja, yang kemudian menjadi beban buang saja gitu loh. Apakah melalui mekanisme reshuffle atau apa segala macam, biarlah itu prerogatif presiden. Tapi maksud gua, saya pengen begini ya. Nih ada peristiwa nih di mana kita tersadar betul, tersentak dan terkaget-kaget bahwa yang diambil itu uang siapa? Iya. Uang buruh. Ya. Itu loh. Ini bukan mencuri dari sana, mencuri dari sini, bukan. Ini mencuri dari rakyat. Oke? Dan melalui tangan perusahaan. Perusahaan mau rugi? Enggak. Dia akan ganti uang itu dengan menekan upah buruh. Nah, pakai momentum ini untuk memperbaiki nasib buruh. Karena itulah jumlah terbesar rakyat kita. Mau buruh pabrik, buruh tani, buruh nelayan. Nah, saya tidak mau momentum ini lewat begitu saja. Saya berharap momentum ini kita pakai sebagai pembelajaran bersama, termasuk pemerintahan Prabowo. Bagi teman-teman yang kemudian punya akses pada pemerintahan Prabowo, bicara. Pakai ini untuk memperbaiki nasib buruh.